Dukanya kadang kita udah nyampe ke lokasi, tahu-tahu lokasi itu jauh dan perjalanan macet, terus hujan. Contohnya saya pengalaman pernah dililit ular, digigit ular weling segala macam, itu bikin konten seperti itu pernah dulu teman-teman. Cuman kena hacker, Mbak. Pengalaman kena hacker udah banyak yang saya upload, yang ekstrim ya, terutama pernah pengalaman kena gigit, ya itu udah di hacker orang, jadi hilang, jadi nggak bisa menayangkan kembali. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya bersilaturahmi di tempat Mbah Kisut Misteri kontennya teman-teman. Di sini saya akan biasa main sambil kita menjalin persaudaraan juga dan saling mengenal lebih erat tentang Mbah Kisut. Nama aslinya Mbah siapa? Nama di channelnya Mbah Kisut Misteri. Mbah Kisut Misteri. Jadi teman-teman kalau memang mau penasaran bisa mampir ke channelnya Mbah Kisut Misteri dan dukung juga channelnya supaya lebih bisa berkembang teman-teman. Amin, amin. Dan juga bisa menghasilkan rezeki ataupun pendapatan yang cukup untuk keluarganya, istri dan juga anak-anaknya di sini. Dan juga saya dukungan doanya untuk Mbah biar sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat dalam membuat konten ataupun live di tempat manapun berada lah, misalnya di alam ataupun di mana vlog, itu tetap semangat teman-teman. Nah ini saya akan sharing-sharing juga. Ini kontennya kita juga sebenarnya sama-sama ekstrim ya teman-teman. Kalau dibilang ada tantangan dan resikonya gitu. Jadi Mbak, saya mau nanya resiko-resikonya apa nih? Apa namanya kesannya selama pengalaman di misteri gimana aja Mbak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman channelnya Asung apa? Asung Channel. Asung Channel, selamat jumpa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Asung Channel berkenan berkunjung di base campnya Mbah Kisut Misteri. Kesan-kesannya di dunia misteri itu memang luar biasa ya. Kita berhadapan dengan dua alam yang mana kita berinteraksi dengan hal-hal goib. Dengan hal-hal goib. Belum tentu semua orang itu mau berinteraksi ke arah situ. Iya. Karena di kehidupan kita itu ada dua alam, ya, alam nyata dan alam goib. Ya. Di mana kita masuk pada posisi di alam goib antara dua, hidup atau mati. Kalau kita masih diberikan umur panjang dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa menghirup udara segar. Iya. Kalau kita sudah disukai oleh hal-hal goib, otomatis hanya jasad kita yang ada dan tentunya sukma kita sudah dibawa ke mereka di alamnya mereka. Adapun sukanya ya, kita di alam itu bisa mengenali alam dan seisinya. Iya. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya kita nggak pernah lihat hutan jadi pernah lihat hutan. Jadi banyak sukanya banget. Banyak sukanya, diantaranya kita lebih bisa menjalin tali silaturahmi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, contohnya kita explore di hutan yang belum pernah kita kunjungi. Di sana kita ketemu warga sekitar, berinteraksi dan pengalaman yang belum kita dapat, insya Allah pasti dapat. Yeah. Dukanya kadang kita udah nyampe ke lokasi, tahu-tahu lokasi itu jauh dan perjalanan macet, terus hujan. Nah itu pengalaman yang benar-benar rintangannya. Terus begitu nyampe ke lokasi kadang-kadang perizinannya nggak dapet. Wah iya itu rumit, sangat rumit sekali teman-teman. Jadi
memang kalau membuat konten itu ataupun membuat live itu tidak gampang ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman subscriber bisa menilai sendiri bagaimana sulitnya menempuh dalam perjalanan tentang YouTube gitu ya teman-teman. Jadi kita juga penuh dengan perjuangan dan penuh dengan semangat juga teman-teman. Seperti Mbah ini contohnya selalu semangat dan mudah-mudahan tetap sehat dan juga Amin. rezeki lancar ya Mbah ya, biar keluarga sehat. Nanti kita lain kali kesempatan siapa tahu bisa collab apa mau helping di hutan kan bisa juga itu. Apalagi serunya malam hari ya. Itu teman-teman. Ya saya juga terus terang ya belum pernah namanya ngelihat itu Mbah. Saya sebenarnya pengen, cuman takut gitu teman-teman. Cuman harus ada tahap-tahap pemula tuh dasar-dasarnya ditemenin dulu. Mungkin saya masih mau lab lah, bisa lah itulah. Kalau soal lab misteri tapi ditemenin dulu dasar-dasarnya dan juga mengenal dunia nyata yaitu reptil gitu. Jadi memang antara Mbah sama saya itu kontennya memang berisiko sekali teman-teman ya. Kembali lagi ke saya ini ya, ke reptil. Misalnya banyak kasus orang yang kena gigit king cobra. Nah itu kan ini dengan hal nyata meninggal. Itu juga pun kita harus ada doa-doa juga kan istilahnya ya. Masih mungkin Tuhan masih memberikan pertolongan. Nah, saya kan contohnya saya pengalaman pernah dililit ular, digigit ular weling segala macam, itu bikin konten seperti itu pernah dulu teman-teman. Cuman kena hacker Mbah. Pengalaman kena hacker udah banyak yang saya upload, yang ekstrim ya, terutama pernah pengalaman kena gigit, ya itu udah di hacker orang, jadi hilang, jadi nggak bisa menayangkan kembali. Pernah saya tuh seperti ya itulah resikonya ada aja gitu. Ya yang seperti Mbak katakan ke misteri tadi ya, kalau itu kan penuh dengan bahaya lah, apalagi namanya di hutan ya Mbak ya, ada jurang-jurang ya. Kalau keseret ke jurang kan beresiko ya. Sama kayak saya main ular weling, ular yang mematikan. Saya rescue. Kalau gigit, ya benar-benar kalau kita nggak tangani mungkin lewat gitu. Istilahnya harus ada tahap-tahap lah gitu pembelajarannya juga ya Mbak ya. Jadi rencananya nanti mungkin live lagi kapan lagi nih Mbak? Ya. Ada rencana-rencana mungkin. Kalau kita membuat konten itu kalau sudah terjun di dunia YouTube ya, memang diperlukan konsisten dan selalu memberikan video-video terbaru. Oh iya. Karena penonton kita itu menunggu. Betul. Menunggu video-video kita terbaru. Apa sih kedepannya yang mesti kita suguhkan di dalam video itu? Ada nggak edukasinya, ada nggak pembelajarannya, ada nggak untuk jadi tontonan, jadi tuntunan buat mereka yang nonton, gitu. Ya mungkin harus ada penonton itu senangnya yang istilahnya ya ada edukasinya ya, istilahnya mengabarkan, kita mengabarkan bahwa oh itu alam yang ini ada loh gitu kan istilahnya. Jadi sama seperti reptil ataupun bangsa halus, sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Misalnya kalau di Muslim kan ada kafir, ada tidak kafir, katanya seperti itu. Jadi jin lah, merupakan jin ataupun bentuk-bentuk makhluk yang sudah diciptakan oleh sang khalik lah seperti itu. Jadi kita juga harus percaya sama yang di atas, karena juga tahu lah sumber kekayaannya banyak banget selain reptil gitu. Rupanya ada lagi ya, itu diciptakan memang semuanya itu baik teman-teman. Jadi kita mengabarkan, menginformasikan bahwa Kisut lagi live itu ada ya, itu seperti itu, alam yang jarang kita sulit. Jadi orang belum tentu bisa melihat makhluk itu, belum tentu, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi ada ya, karena kita kan pembelajaran itu bukan saja di bangku sekolah, di bangku kuliah ya. Pembelajaran di tengah masyarakat, pembelajaran di YouTube, pembelajaran di alam, itu memang sangat perlu. Bagaimana cara kita mensikapinya aja, bersikap dewasa ya. Adapun misteri suatu tontonan yang mengarah ke hal-hal goib ya,
saya berharap jangan kita mengarahnya ke kulitnya, tapi Iya. edukasinya yang Edukasinya. di situ. Edukasinya Betul. di situ, gitu kan. Bagaimana cara menyikapi lebih dewasanya. Lebih dewasa, lebih kita bisa tahunya Iya. yang baiknya, teman. Semua tontonan bukan berarti mendoktrin otak mereka, tapi memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Ini loh, misalnya saya jalan di tengah hutan, ya kan, di tengah hutan. Tiba-tiba kok saya merinding, gitu. Merinding itu bukan berarti di situ itu ada sosok atau ada hal-hal goib. Bisa juga pada diri kita. Iya, pada Apakah diri kondisi kita lagi lemah atau kondisi kita memang belum terkena makanan atau apa, lemah di situ. lagi lemah fisik lah. Ya, jadi semua bangkit dari diri kita, ya. Diri kita, perlindungan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang membackup kita, yang penting kita yakin. Iya, Yakin. Misalnya ketemu sesuatu yang bukan pernah kita lihat, ya kan? Di situ kita hanya berucap berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dengan apapun doanya. Kalau kita mengucapkan dengan niat yang benar-benar dan sungguh, insya Allah semuanya jadi doa. Iya. Tergantung niat diri kita. Tergantung niat diri kita masing-masing ataupun orang itu sendiri, teman-teman gitu. Jadi ya begitulah kuasa anugerah Tuhan gitu, sangat luar biasa sebenarnya, perlu kita nikmati, kita syukuri. Sejelek-jelek apapun tuh ciptaan tetap itu baik, teman-teman. Jadi saya seperti contohnya saya mengedukasi ular. Ular itu di tengah masyarakat, pandangan masyarakat kan itu buruk, jahat itu. Kalau masuk rumah dimatiin gitu. Tapi kan secara alam ekosistem dia untuk mengurangi hama. Nggak semua ular itu berbisa, teman-teman. Nggak semua ular itu jahat. Sama seperti misalnya Mbak Live. Jadi kita harus mengirimkan doa-doa itu ke semenjak selama kita live gitu. Kita membentengi dengan iman juga gitu, teman-teman. Jadi bukannya berarti meleburkan itu bukannya berarti kita benci gitu. Enggak, bukan gitu, teman. Banyak orang meleburkan, dibunuh kan, bukan berarti itu. Jadi kita mendoakan supaya makhluk itu sempurna gitu. Misalnya dia karena sejarahnya kecelakaan, selalu dihantui, kita harus doa gitu, dengan doa-doa ya Mbak ya, supaya dengan kirim doa. Bukannya kita berarti kita benci, enggak gitu. Jadi supaya makhluk itu sempurna gitu, supaya Kadang kan ada orang ini, bukan orang ya, satu opini yang masuk apabila saya live streaming, mungkin di Asung Channel pun seperti itu. Coba bacain ayat kursi, nanti itu hilang, gitu. Bukan masalah ayat kursinya, ya kan? Semua orang pasti hafal dengan kalimat ayat kursi, ya kan? Tapi mereka mengkaji apa enggak? Ya kan? Contoh begini ya, saya memang orang nggak bisa apa-apa. Tolong Mbak bacain ayat kursi. Tapi kita membacanya cuman pada saat ada sosok, mempan enggak? Yang bagus itu ya dikaji setiap hari. Nah, itulah yang bakal jadi mempan atau manjurnya atau mujizat itu ada. Ya, kan? dikaji setiap hari, dilakukan. Nah, contohnya begini, contoh kecil lah ya. Kita punya senjata tajam, diasah cuman sekali, dianggulin, ya kan? Tidak dipakai-pakai sampai berkarat, ya kan? Mau nebang sesuatu pohon, tolong dong pakai golok itu, ya kan? Mana mempan? Iya. Tapi kalau benda tajam itu kita asah terus, kita pakai untuk motong apa? Insya Allah tajam. Karena Gitu. kita pakai, kita asah itu tadi. Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Membaca ayat kursi, coba kita baca terus tiap hari, kita amalkan terus tiap hari, gitu kan? Apalagi ngerti artinya, ya kan? Iya. Nah, insya Allah
itu pun jadi benteng buat diri kita. Iya betul, benteng termasuk benteng iman. Nah, yang penting punya benteng iman dan yakin. Yakin dan percaya lah itu kan. Oke teman-teman, Nih, sambil mendoan. ngobrol santai, kita santuy, kita mukbang mendoan bersama Mbah Misteri. Ini mendoan guys. Oh, Saya pun sering di live streaming itu menemukan berbagai macam hewan ya. Iya iya. Kalau mengenai dunia reptil itu kan bukan karena ular, Iya. ya kan? Sejenis apapun hewan yang ada di situ kan. Apalagi kalau malam itu kan berbeda ya. Hanya binatang malam-malam aja yang keluar kan antara siang dan malam beda. Beda. Dan alhamdulillah itu Mbah itu penciuman terhadap reptil itu tajam. Jadi udah pengalaman pencium ke Jarak 10 meter itu kalau memang ada ular itu Iya. udah berasa. Oh. Gitu. Kan beberapa di video saya kan ada tuh. Iya iya. Mbak waktu itu pernah saya nonton lihat di live nangkep ular hijau nggak salah. Ya, Ular pucuk gitu. kebanyakan kalau di hutan itu yang di daerah-daerah sini yang masih banyak tuh paling ular pucuk ya. Ular pucuk. Bahkan lain lagi kalau ular sanca atau ini malahan kebanyakan di pemukiman sekarang. Iya, itu pernah ngalamin saya menemukan ular sanca di pemukiman heboh waktu itu kan, tapi videonya itu dihacker orang sayangnya, jadi nggak bisa tampil lagi. Kemarin itu waktu hujan kemarin kebetulan itu di daerah Mbak sini, itu di daerah Pejaten sini itu petugas PPSU dititipkan dengan ular yang segede paha. Oh besar ya? Itu di saluran, Heeh. di saluran, bukan di kali ya, di saluran warga itu dia lagi jalan gitu. Dan di situ tadinya hampir mau dibunuh, tapi ada beberapa masyarakat jangan dibunuh. Iya. Gitu, ditangkap aja nanti diamankan, bawa di tempat yang layak. Layak, betul itu. Gitu, bawa di tempat layak. Karena kalau dibunuh itu kemungkinan ya teman-teman, kalau dibunuh kemungkinan itu bisa memutuskan habitatnya dia. Betul ya. Gitu. Jadi sama petugas PPSU ditangkap dan ditaruh di tempat yang layak, Layak. ditaruh di hutan. Di hutan. Jadi keseimbangan ekosistem baik nyata dan tidak nyata harus kita hormati, dan dia juga punya hak untuk hidup teman-teman. Seperti itu. Jadi semuanya itu baik di alam kita, itu kita harus syukuri bahwa kita berdampingan dengan dunia nyata dan tidak nyata itu tadi gitu teman-teman. Jadi kita harus saling menghargai lah. Jadi jangan merusak. Banyak yang alamnya banjir itu karena sebenarnya kalau kita pikir ya kesalahan manusianya juga ya Mbak ya. Banjir, sampah di mana-mana itu sebenarnya udah merusak alam. Boleh. Ya, Makanya dari diri kita lah bangkitnya untuk rajin-rajinnya rajin-rajinnya di lingkungan. hidup. Makanya saya pelajarin juga ya, saya sering ikutin perkembangan channelnya si Asun ini ya kan, mengenai dunia reptil. Kenapa dunia reptil ini ya kan, beliau-beliau seperti inilah yang mengangkat tentang kehidupan hewan yang belum tentu regenerasi berikutnya itu paham ya kan. Contohnya ya anak cucu saya, dia nggak mengerti jenis ular itu kan memang satu, tapi kan jenisnya macam-macam. Iya betul. Jadi Ya kan? ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa, ada yang bisa. tidak berbisa. Jadi di sini buat teman-teman ya, keuntungan nonton channel tentang dunia reptil, jadi menambah pembelajaran. Bukan karena hanya di bangku sekolahan ya yang diberikan informasi dari sang guru, tapi di dunia itu pun ada gitu, tentang dunia reptil. Gitu. Ini habitatnya di mana, kehidupannya bagaimana, cara konsumsi makannya seperti apa, dan bisanya tingkatannya berapa, bahayanya apa gitu. Jadi pembelajarannya di situ ada. Giliran kita di alam nyata ketemu, kita sudah tahu. Iya. Itu keuntungannya di situ. Keuntungan jadi nggak kaget lagi ngelihat, nggak asal matiin, masih tahu dia ini alamnya kira-kira cocoknya di mana, bisa kita kembalikan ke alamnya. Jujur ya, Jadi,
dulu sebelum Mbah sendiri tahu tentang dunia reptil di-upload di dunia YouTube, sering ketemu hewan-hewan semacam itu langsung ambil golok atau langsung ambil patungan, pok, matiin, udah selesai. Gitu. Tapi dengan berkembangannya anak muda sekarang yang sering mengedukasikan dunia reptil, saya wanti-wanti, ya kan, berbisa ataupun tidak berbisa, tetap saya hormatin, ya. Dalam arti harus dikembangbiakkan dan mereka layak begitu, dilestarikan. ya kan. Contohnya Mbah kalau lagi live streaming, lihat sarang laba-laba aja pun saya nggak berani terabas. Iya betul, saya pernah ngeliat. Saya nggak berani terabas. Karena apa? Itulah laba-laba. Dia menjerat mangsanya dengan jaring. Dia membikinnya tuh tanpa arsitek ya. Aslinya iya. Itu belum tentu bisa. Iya. Ya kan? Dia mengukir lebar jaringnya gitu dengan menjaring itu, iya kan? Jadi susah payah. Susah payahnya ya kan? Terus kita sebagai manusia yang lewat di depannya itu langsung terabas aja. Itulah ya contoh hal kecil yang mesti harus kita hormati juga, harus kita budidaya juga, harus kita apa itu istilahnya jangan sampai merusak tatanan alam. Iya, seperti itu teman-teman. Kadang-kadang ada juga nih Mbak nih pendapat Mbak gimana? Ada ya pernah dulu kejadian waktu di kampung itu ada terjadi monyet masuk ke daerah petani, akhirnya dibunuhin itu. Tapi kalau secara sadar alamnya dia udah jadi kota gitu. Ini mau taruh di mana ini? Jadinya gimana? Mana yang salah gitu. Jadi gimana itu? Jadi habitat keratnya di itu jadi banyak sering terjadi mati, dibunuh, diburu hanya dengan alasan kesal. Ya kalau dari kacamata saya ya yang istilahnya hanya mengetahui tidak begitu banyak ya. Habitat alam mereka itu kan di hutan. Iya. Ya, sementara ya, keserakahan manusia itu luar biasa. Ya kan tidak melihat ekosistem yang ada di lingkungan. Dipugarlah alam itu menjadi perumahan atau menjadi ladang, perkebunan. Ya, mereka mencari makan sudah kesusahan. Masuklah ke pemukiman. Contohnya lahan pertanian dirusak. Karena mereka sudah kehabisan stok makanan. Ekosistemnya udah nggak ada lagi. Iya. Sedangkan hewan, makhluk pun ya seperti jin aja kadang-kadang di tempat saya tuh masih saya lihat ini nih. Karena apa? Dia juga butuh tinggal sebenarnya. Kayak seperti kuburan ya, saya pernah Pak, bapak saya kena tipu nih, beli rumah. Jadi itu tahu-tahu bekas wakaf makam gitu. Kita nggak tahu, orang situ yang tahu. Wah ternyata itu tadinya makam Mas katanya. Pantesan rumah itu kok aneh baunya. Jadi pengalaman Mbak ya. Ini kita review melihat ke belakang ya. Iya. Kalau ke depan itu kan ini sudah berbeda ya karena hari, bulan, tahun kemudian akan tetap berubah ya. Kalau saya lihat yang ke belakang, review ke belakang, dulu ya. Contoh bertani, dulu Mbah tuh suka bertani ya. Iya, suka bertani. Kita membajak sawah. Itu burung banyak banget. Burung kacer, burung bango, burung blekok, burung apa aja itu ada. Itu ada. Karena apa? Mereka masih alami. Ya kan? Kita bajak sawah tuh ikan banyak. Iya. Tangkepin, ya kan? Iya. Nah, eranya berjalan ke sini, ya kan, dengan modernisasi, dengan kecanggihan alat, ya kan, dengan pupuk-pupuk yang sudah benar-benar memakai produk pabrik, ya kan. Sebelum dibajak, disiramin dulu, biar rumputnya mati, ya kan. Itu bukan rumput aja, belalang segala macam itu mati. Setelah dibajak, sebar lagi pupuk, biar tanahnya gembur. Begitu ada bango masuk ke situ, iya kan, udah terkontaminasi. Iya. Makan sih makan, selebihnya langsung plok mati. Itu perubahannya seperti itu, ya kan.
Terus sekarang kan jarang sekali bunyi burung-burung di alam. Iya, sulit. Susah. Adapun ada kemungkinan lepasan dari sangkar. Iya, betul. Jadi karena sudah alam nggak ada, mungkin penyakit COVID itu gara polusi ya kalau sebenarnya. Jadi polusi udara, jadi segala macam gitu. Karena apa? Satu, kita nggak pernah rajin nanam pohon. Iya. Ya kan? Yang ada ditebang, mana ada burung yang mau berhinggap di situ. Iya. Ya kan? Berhinggap di situ nggak ada. Gitu. Kenapa? Pembangunan yang luar biasa, ya kan, pembajakan lahan yang luar biasa, pohon-pohon ditebang untuk bahan bangunan, sementara pembibitannya kurang lagi, ya kan. Mereka burung-burung yang biasa di situ, mereka berbondong-bondong bermigrasi keluar, ya kan. Nggak ada lagi suara-suara pagi kita buka jendela bunyi, iya. Nggak ada. Alam sekarang nggak ada, iya kan. Adanya suara motor. Makanya beberapa kali sekarang dari Perhutani, ya kan, dari Dinas Lingkungan menyarankan untuk lebih gemar lagi menanam tanaman penghijauan, ya kan. Kayak di Jakarta ini kan sudah banyak taman-taman Herpetra, iya, taman-taman kan? Dibentuk taman-taman kota. Itu untuk hal itu arahnya, iya. Menjaga ekosistem, ya kan, menjaga sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang perlu kita ini. Kayak di depan rumah kita tanemin tanaman-tanaman itu untuk menyaring udara. Betul. Menyaring udara. Sirkulasi udara yang segar. Kita punya rumah, di depan misalnya ada pohon mangga, rindang banget, buahnya bagus, kan enak dipandang. Iya. Ada sebagian yang orang, aduh ini kok jadi jember begini, sampahnya kayak ditebang. Setelah ditebang kelihatan gersang nggak? Iya, gersang banget, panas. Gitu. Di situ ya teman-teman apabila menyaksikan obrolan ini, ambil sisi baiknya teman-teman, ya kan? ini Mengarahkan ke anak kita, ke cucu kita, lebih beredukasi dengan alam, terutama teman-teman. Jadi ya kita selama hidup di dunia itu selalu berdampingan dengan alam apa aja, teman. Jadi kita harus menghormati, bukan berarti kita menyembah, jauh, bukan. Jadi menghormati, teman-teman. Jadi alam itu sebenarnya bersyukur, kita terus bersyukur gitu, bahwa yang di atas kekayaan alamnya itu banyak sebenarnya yang belum kita ketahui. Misalnya kita ekspor di mana kita nggak bisa melihat, walaupun kita nggak bisa ngelihat, tapi bisa merasakan. Itu seperti itu. Hanya orang Jawa bilang itu apa? Alam iku sejatine guru ingkang linungwing. Alam adalah guru sejati. Alam adalah guru sejati. Itu seperti itu penjelasannya, teman-teman. Jadi kita harus selalu bersyukur lah gitu. Jadi kalau ketemu apa-apa jangan selalu kita benci, nggak harus jahat tuh sebenarnya, teman-teman. Jadi tergantung pada diri kita sendiri gitu. Kalau kita misalnya nggak sejauh-jauh lah, kalau live misteri aja deh ketemu, tergantung kitanya. Kalau kitanya takut, makin takut dia makin menguasai. Tapi kalau kitanya berani, biasa aja gitu. Kita jalani dengan santun. Ya santun berarti kita doa-doa lah, seperti itu ya, seperti Mbah lakukan dalam setiap metode langkah live itu. Yang di misteri itu caranya seperti itu ya, dengan cara baik lah. Jadi kalau menurut saya seperti itu udah cukup baik live-nya Mbah ini. Saya juga salut sama Mbah, berani lah gitu. Saya masih belajar, teman-teman. Walaupun saya menghadapi binatang buas, tapi dengan itu belum pernah itu basicnya itu masih belajar sebenarnya, teman-teman. Jadi ya sebenarnya pengen juga kalau Mbah ngajak gitu, kalau besoknya libur pengen banget gitu. Tapi masih ada ditemenin, dasarnya mengenal alam juga. Jadi ingin mengenal gitu aja. Jadi menguji keberanian kita, mental kita gitu. Ada yang orang bilang waktu pas nonton di mana ya konten, waktu itu ada binatang juga, tapi dia
berbicara dengan siapa sih namanya sih Kitana Lewu apa siapa gitu, masa sama genderuwo berani sama kura-kura takut. Itu hanya ini doang kayak gitu. Jadi saya juga pengennya sebenarnya belajarnya seperti supaya nanti kalau saya pulang kampung, jadi di Jawa sebenarnya saya juga antara rumah mbah bude jauh mbah. Jadi kalau setiap mau ini diantar kamar mandi diantar, jadi itu hanya cuman supaya nanti siapa tahu mbak ada waktu saya libur juga pengen ikut gitu supaya terbiasa gitu. Kalau saya sama binatang tuh paling takut sih enggak ya, geli Iya. apa ulet. Ulet ya, Jenis apapun saya geli. kecewa kata. Tapi sama selain itu saya nggak ada takutnya. Tapi emang waktu pas nangkep ular tuh berani juga kan ya, waktu pas nangkep ular hijau itu ya. Ya, insya Allah gitu kan. Dulu itu ini sedikit agak mistis juga ya. Iya. Agak mistis juga. Pada saat saya umur 13 tahun, saya itu dititipin benda. Yang nitipin udah almarhum, namanya Pak Zain. Pada saat saya di sawah itu saya bunuh ular gibuk. Ular gibuk. Pak Zain ini lihat saya, dia marah banget. Kalau kamu ini dia ngomong dengan bahasa Jawa ya, Iya. ngomongin bahasa Indonesia ya. Dia bilang kalau kamu kepingin dihargai dengan siapapun, jangan berbuat seperti itu. Cuman kata-kata itu aja. Akhirnya dia nitipin satu benda yang bentuknya seperti ini, sedikit jadi linting, warnanya hitam keemasan dan berbentuk ular. Bentuk ular itu. Ular. Pada saat itu saya kantongin. Itu tengah malam di rumah saya itu didatengin ular. Ini bukan karangan belaka ya, demi Allah demi Rasulullah saya cerita nyata. 13 tahun. Dan semenjak itu saya akrab dengan dunia ular. Dengan dunia ular udah pernah juga ya, apa? Akrab dengan dunia ular. Sampai di kampung saya itu ada beberapa ular yang segede paha maupun segede tangan, itu manggilnya saya pada saat itu. Oh, ini kalau ada Boleh ular dikatakan kalau zaman sekarang orang memanggilnya pawang lah ya. iya sama. Pawang gitu. Terakhir saya menginjak umur 17 tahun, saya belajar merantau di Jakarta. Saya punya piaraan segini tuh ular kobra segede jari, baru lahir dari telur. Saya taruh di tempayan, gentong lah. Iya, gentong iya. Saya tutup pakai anyaman bambu, ram-raman gitu, saya tutup. Atasnya saya taruh pot. Almarhum bapak saya itu mau ngambil tempayannya, mau diisiin gabah adik lah ya. Begitu diangkat tuh ular langsung berdiri. Langsung Udah segede tangan. Bener nih, udah segede tangan begini. Segede tangan. Nah, sama bapak saya ditutup. Ini kerjaannya ini, anak saya ini. Gitu kan. Akhirnya begitu saya pulang dari Jakarta ke Jawa, langsung orang tua saya sedikit marah. Itu karena berbahaya. iya. Ya menurut saya memang berbahaya karena ya belum tentu semua orang bisa mengendalikan. Iya. Gitu kan. Nah, akhirnya gentong itu saya pecah, ularnya saya tangkap, saya bebaskan ke alamnya. Semenjak itu orang tua saya wanti-wanti. Ya. Dia orang tua perempuannya yang wanti-wanti. Jangan laki-laki begitu. Jangan laki-laki begitu. Buang itu. Nah, semenjak itu benda itu tak buang. Benda yang Ya, kecil yang segini itu suatu karomahnya di situ ya. Itu saya sih bukan percaya dengan benda itu, tapi memang itu nyatanya ada di situ. Gitu. Iya. Begitu megang itu terasa banget gitu. Bahkan tengah malam orang tua saya mau ke kamar kecil. Di kampung dulu itu kan belum ada listrik ya. Iya, belum masih ada pakai listrik. lampu biasa, lampu sempol gitu. Dia jalan itu sampai nyandungin ular gitu. Nyandungin ular. Iya, jadi ular mau bertelur ya ke rumah.
ular miring itu jalan ke rumah pada saat itu. Jadi lewat sela-sela belakang bawah ya, karena rumah kan dulu di rumah tuh masih belum pakai tembok. Oh iya, masih pakai semacam anyaman ya, Anyaman bambu. jadi Ya? gampang masuk. Itu pengalaman. Wah. Jadi untuk sekarang masih bisa merasakan aroma ular itu iya, jadi masih bisa merasakan. Seperti itu Pengalaman saya waktu umur 13 tahun. Saya dulu sampai 17 tahun. mirip seperti Mbak juga. SD aja udah pernah nangkepin ular. Orang tua awalnya waduh was-was banget, oh kobra nih bahaya nih. Gini. Saya masukin ke akuarium bekas ikan itu kan, mau diambil akuarium. Rambutan sambil mukbang rambutan nih teman-teman, mantep merah-merah tuh. Sambil kita ngobrol santuy, kita makan rambutan, ada mendoannya juga. Nah ini juga bisa, ini kameramen saya Mas Cepi, nanti bisa lihat-lihat di channelnya Mbah Kisut, bisa didukung channelnya juga, kalau iseng di subscribe ya Mas ya, biar lebih berkembang, biar banyak, nanti di share ke teman-teman juga. Waktu itu sempat di share itu sama teman kerjaan juga, Mas Andi itu namanya, sempat nonton juga. Wah seru nih katanya, pengen kesini cuman orangnya udah lanjut dipindah kerjaan. Belum beruntung. Jadi udah nggak sama kita lagi, jadi udah pindah tugas, jadi nggak ini. Jadi mungkin ya cukuplah sini dulu ya Mbah. Mungkin karena nanti lain kali bisa kita sambung lagi gitu obrolan kita masih menunggu teman, ternyata belum sampai sini. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Salam dari Mbah Kisut, apa nih teman-teman bisa menyampaikan salamnya juga untuk penutup. Ya teman-teman channelnya Asung Official, kali ini alhamdulillah Asung Official berkunjung di basecampnya Mbah Kisut Misteri dengan awal itu silaturahmi untuk menambah tali persaudaraan ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah berkunjung di channelnya Asung Official, tetap ya dukung channelnya Asung Official dengan cara subscribe untuk menjalin tali silaturahmi tidak terputus. Dan saya pribadi Mbah Kisut Misteri dengan nama asli Arifin Albin Hayantaka Kusuma, mohon dukungannya dan mohon supportnya dari kalian juga. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan edukasi buat kalian semua dengan tontonan-tontonan yang sangat terbaik lah, mengedukasi gitu teman-teman. Jadi juga bisa kameramen mungkin kalau iseng bisa mampir ke channelnya Mbah Kisut Misteri. Nama channelnya Mbah Kisut Misteri ya, Mbah Kisut Misteri. Mbah Kisut Misteri. Jadi itu banyak di situ hiburan juga, hiburannya mantap, ada komen-komen yang kira-kira lucu lah. Itu seperti siapa tuh Dewi Ratu Horor itu. Bisa baca gitu. Jadi terhibur sekali teman-teman. Jadi dukung juga channelnya supaya lebih berkembang dan juga selalu ikuti konten-konten kami selanjutnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Dan waktunya juga sudah terbatas, dan sekarang untuk penutupnya jangan lupa teman-teman di like and subscribe channelnya Mbah atau channelnya saya Asung Channel, dan juga dukung konten kami berikutnya. Oke, selamat malam dan terima kasih.